Salam sehat, sahabat Zenta. Selamat bertemu kembali dengan channel YouTube kesayangan kita, yaitu Raga Zenta. Channel ini akan membahas dan mengkaji berbagai hal yang berhubungan dengan kesehatan, pengobatan, serta penyakit. Jangan lupa untuk subscribe, follow, share, dan menekan tombol lonceng agar bisa terus mengikuti channel Raga Zenta. Salam sehat, sahabat Zenta. Pada episode kali ini kita akan membahas mengenai penyakit, tapi bukan penyakit bagian kedua, yaitu demam. Demam bukanlah suatu penyakit, tetapi merupakan sekumpulan gejala yang menunjukkan ada ketidakberesan di dalam tubuh. Demam akan merepotkan apabila tidak diatasi dengan baik. Demam juga sekali lagi merupakan tanda bahwa kita menderita penyakit tertentu. Karena itu, demam merupakan alat pemberitahuan yang paling awal bagi diri kita sendiri. Biasanya penyebab demam bisa diketahui dalam waktu 1 atau 2 hari ketika demam sudah terjadi. Demam terjadi sebagai hasil dari respon kekebalan tubuh terhadap penyusup atau penjajah. Penyusup atau penjajah dalam tanda kutip termasuk virus, bakteri, jamur, obat-obatan, atau racun lainnya. Reaksi tersebut menghasilkan suatu zat yang disebut pirogen yang memicu respon kekebalan tubuh. Pirogen kemudian akan memberitahu hipotalamus untuk meningkatkan suhu tubuh yang fungsinya adalah membantu tubuh dalam melawan infeksi. Secara umum, ada beberapa hal yang bisa memicu terjadinya demam. Yang pertama, adanya infeksi seperti infeksi saluran kemih. Ciri-cirinya sering buang air kecil atau buang air kecil disertai rasa pedih. Kemudian, infeksi streptococcus pada tenggorokan, ditandai dengan seringkali disertai adanya radang tenggorokan. Lalu ada infeksi sinus, yang ditandai dengan adanya rasa sakit di atas atau di bawah kedua mata. Dan ada juga abses gigi, yaitu dengan ciri yang khas adanya bengkak di bagian mulut. Yang kedua, yaitu infeksi mononukleosis yang disertai rasa lelah. Penyebab ketiga, tertular suatu penyakit ketika sedang berada di luar negeri. Yang keempat, kelelahan karena kepanasan atau terbakar sinar matahari dengan sangat hebat. Apabila Anda mengalami gejala seperti itu dan akhirnya timbul demam, Anda bisa melakukan hal-hal berikut ini. Yang pertama, kenakan pakaian tipis meskipun tubuh terasa dingin. Pakaian tebal dan selimut akan menaikkan suhu tubuh. Suhu tubuh yang sangat tinggi, misalkan 39 derajat Celcius atau lebih, pada anak-anak khususnya bisa menyebabkan kejang-kejang. Yang kedua, istirahatlah di rumah, di ruangan dengan ventilasi yang baik. Apabila perlu, gunakan kipas angin atau alat pendingin udara. Dengan catatan, aliran udara dari kipas angin atau alat pendingin udara sebaiknya jangan langsung mengenai tubuh.
Yang ketiga, minumlah banyak air putih, sari buah, susu atau sup bening. Minuman dingin akan membantu menurunkan suhu tubuh. Cara mudah untuk mengetahui apakah sudah cukup minum atau tidak adalah dengan melihat warna urin. Apakah berwarna terang ataukah kuning tua? Apabila berwarna terang, artinya sudah cukup minum bagi tubuh. Yang keempat, usahakan makan seperti biasa meskipun nafsu makan berkurang. Karena apabila kita tidak makan, maka tubuh akan lemah. Yang kelima, periksalah suhu tubuh setiap 4 jam sekali. Janganlah makan atau minum selama setengah jam sebelum suhu tubuh diukur, karena hasilnya akan tidak tepat. Cara terbaik mengukur suhu tubuh adalah dengan menggunakan termometer yang dibeli di apotek. 6. Yang terakhir adalah kompreslah tubuh dengan kain basah. Tidak hanya pada bagian kepala saja, tetapi juga seluruh tubuh. Tindakan ini akan membantu menurunkan suhu tubuh. Demam biasanya disertai dengan gejala-gejala berikut. Pertama, menggigil atau gemetar, kemudian sakit otot dan sendi, sakit kepala, terkadang berkeringat, jantung berdetak kencang atau palpitasi, yaitu berdebar-debar, kulit memerah, merasa pingsan atau pusing, lemah, letih, dan lesu, serta disertai suhu tubuh yang tinggi. Itu bisa di atas 40 derajat Celcius. Kejang-kejang, halusinasi, atau kebingungan mungkin saja terjadi. Apabila kebingungan terjadi, maka harus segera mendapatkan perawatan medis. Apabila demam disertai dengan gejala khas yang lain, bisa menunjukkan penyakit tertentu. Misalnya, yang pertama meningitis atau radang selaput otak. Itu demam yang disertai sakit kepala, leher kaku, kebingungan. Namun, pasien biasanya masih tetap sadar. Yang kedua, infeksi saluran kemih, di mana demam biasanya disertai menggigil, rasa panas saat buang air kecil. Yang ketiga, pneumonia atau paru-paru basah, di mana demam biasanya disertai sesak napas dan batuk. Gejala lain yang mungkin merupakan indikasi dari penyakit parah meliputi muntah yang berulang kali terjadi, diare berat, atau ruam kulit, di mana ruam kulit bisa menjadi tanda adanya penyakit demam berdarah, Rocky Mountain Spot Fever, demam rematik, radang tenggorokan, atau cacar air. Demam lepuh atau herpangina merupakan lepuh kecil yang merupakan tanda adanya serangan virus. Herpangina biasanya terjadi pada bibir, mulut, atau lidah. Ketika seorang anak kecil tertular virus ini, untuk pertama kalinya, maka gejala dan lepuh demam akan cukup parah. Jika anak tidak dapat makan atau minum, sebaiknya segera hubungi dokter. Beberapa vaksin yang diberikan, baik untuk anak-anak ataupun orang dewasa, seperti saat ini, dapat menyebabkan demam ringan dalam 1 atau 2 hari setelah vaksin diberikan. Apabila
reaksinya parah atau tampak di tempat suntikan berwarna merah, panas dan menyakitkan, maka harus segera menghubungi dokter. Ketika demam terjadi, perlukah dikompres? Kompres telah dikenal sejak dulu sebagai sarana penurun panas. Meski begitu, kompres haruslah dilakukan dengan cermat agar tidak merugikan kesehatan. Kompres dengan air es atau es batu hendaknya ditinggalkan karena bersifat kontraproduktif. Alih-alih menurunkan demam, kompres dengan air es justru bisa memicu peningkatan suhu tubuh. Pasalnya, air dingin akan menyebabkan pembuluh darah tepi di kulit mengecil. Akibatnya, panas yang seharusnya dialirkan oleh darah ke kulit agar keluar dari tubuh menjadi terhalang, dan tubuh akan bertambah panas. Begitu pula dengan kompres yang menggunakan alkohol, juga harus ditinggalkan. Dulu, memang alkohol dinilai efektif menurunkan demam karena sifatnya yang mudah menguap. Untuk proses penguapan tadi diperlukan panas yang diambil dari tubuh penderita. Dengan kompres alkohol, diharapkan panas tubuh akan berangsur turun. Tetapi, kini pemakaian kompres menggunakan alkohol sudah tidak dianjurkan lagi karena berbahaya. Baluran alkohol pada tubuh akan menguap, yang bila terhirup, lama-kelamaan bisa menimbulkan gangguan pada susunan saraf pusat. Kompres yang kini banyak dilakukan dan dianjurkan adalah dengan air hangat. Asumsinya, dengan suhu di luar yang hangat, maka tubuh akan menganggap suhu di luar cukup panas. Dengan demikian, tubuh akan bereaksi dengan menurunkan suhu yang ada. Bukan itu saja, air hangat juga bisa membuat pembuluh darah tepi di kulit melebar, yang selanjutnya membuat pori-pori terbuka. Itu berarti memudahkan pengeluaran panas dari tubuh. Yang penting juga untuk diingat, letakkan kain kompres di bagian tubuh yang luas dan terbuka, semisal di area muka dan perut. Baik pula, jika kain kompres diletakkan di bagian tubuh yang memiliki pembuluh-pembuluh darah besar, seperti leher, ketiak, atau di selangkangan. Betulkah obat penurun panas harus dipakai bersama antibiotik? Masing-masing golongan obat memiliki kelebihan dan kekurangan. Jadi, hal yang perlu diperhatikan bukanlah merek atau golongan obatnya, melainkan dosis penggunaannya. Gunakanlah dosis tepat agar bisa berfungsi efektif. Kini, banyak merek dan golongan obat demam beredar di pasaran. Ada golongan paracetamol, acetosal, dan ibuprofen, yang masing-masing memiliki kandungan zat antipiretik dan analgesik. Antipiretik artinya berkhasiat menurunkan suhu tubuh, sementara analgesik bermanfaat meredakan nyeri dan rasa tidak nyaman. Kandungan zat antipiretik tersebut akan bekerja keras menurunkan suhu tubuh langsung di pusat pengatur suhu tubuh, yaitu di daerah otak atau hipotalamus. Caranya dengan menghambat enzim siklooksigenase yang berperan pada sintesis prostaglandin. Turunnya suhu tubuh ini akan diikuti respon fisiologis berupa penurunan produksi panas, peningkatan aliran darah ke kulit, dan mudahnya panas tubuh menguap lewat kulit. Banyak orang tua keliru dengan menganggap antibiotik sebagai obat penurun panas yang ampuh. Apalagi dokter juga kerap meresepkan antibiotik dengan obat penurun panas.
hingga ada anggapan obat penurun panas dan antibiotik mesti digunakan secara bersama-sama. Tak heran jika banyak orang tua yang seenaknya membeli antibiotik tanpa resep dokter. Tindakan semacam ini jelas merupakan kesalahan besar. Perlu diingat, antibiotik bukanlah pereda demam, melainkan diformulasikan untuk menggempur kuman atau bakteri yang menyerang tubuh. Sementara penyebab demam tidak hanya bakteri dan kuman, tapi bisa dari virus atau penyebab lainnya. Penggunaan antibiotik yang sembarangan justru bisa menyebabkan kuman menjadi kebal, sehingga di lain waktu penderita demam malah harus mengkonsumsi jenis antibiotik yang lebih kuat agar kuman dan bakteri yang menyerang tubuh bisa mati. Apalagi penanganan untuk demam. Demam biasanya membuat tubuh mengeluarkan cairan lebih banyak. Agar tidak mengalami dehidrasi atau kekurangan cairan, usahakan banyak minum atau mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung air seperti sayuran berkuah. Sediakan aneka minuman yang disukai anak seperti jus buah atau teh manis. Jangan selimuti anak dengan selimut tebal atau memakaikannya pakaian tebal, karena bisa menghambat pengeluaran panas dari tubuh. Istirahatkan anak supaya tubuhnya cukup memiliki daya untuk melawan infeksi dengan baik. Ingat, setiap kenaikan suhu, tubuh memerlukan asupan cairan tambahan. Semakin tinggi demamnya, kian banyak pula jumlah cairan yang diperlukan. Cobalah sesering mungkin, karena biasanya selagi demam, anak cenderung menolak asupan minuman dan makanan. Berikut ini adalah cara yang mudah dan efektif untuk mengatasi demam. Yang pertama, istirahat. Satu di antara faktor yang paling penting dalam pengobatan demam adalah tidur yang baik dan berkualitas. Anda perlu banyak beristirahat agar tubuh dapat melawan virus dan demam dengan lebih baik, lebih cepat, dan lebih efisien. Jika Anda memiliki demam, Anda pasti harus tinggal di rumah, matikan ponsel, dan cobalah bersantai. Kebanyakan orang cenderung untuk mencoba dan mengatasi demam dengan tidak beristirahat. Saran para ahli kesehatan adalah tinggal di rumah dan bersantai minimal selama 2 hari di lingkungan yang hangat. Suhu yang disarankan adalah lingkungan dengan suhu 24 derajat sampai 25 derajat Celcius. Yang kedua, hindari kopi dan alkohol. Cobalah untuk menghindari minuman yang mengandung kafein dan alkohol, karena zat tersebut cenderung mengeringkan tubuh. Dan ini bukan apa yang diinginkan ketika kita mengalami demam. Yang ketiga, uap air dan mandi air panas. Uap air dan mandi air panas adalah obat rumah yang paling umum untuk demam. Beberapa orang ada yang berdiri kamar mandi dengan air panas. Yang lainnya menghirup uap di atas panci dengan air yang mendidih. Hal ini diyakini bahwa uap dapat memfasilitasi hidung yang mampet. Virus rentan terhadap suhu yang sangat tinggi, sehingga ada kemungkinan uap dapat membunuh virus melalui rongga hidung. Yang keempat, mengkonsumsi banyak cairan. Sebagai langkah pertama bagi penderita demam, cobalah untuk mengkonsumsi banyak air, jus, dan minuman lainnya, seperti teh dan rempah-rempah seperti pada umumnya. Cairan mencegah pengeringan tenggorokan dan hidung. Cairan
membantu selaput kelenjar untuk tetap terbuka sehingga mudah dibersihkan. Cairan juga berharga ketika Anda mengidap demam. Dalam hal ini, ada peningkatan resiko kehilangan cairan dengan dehidrasi. Selain itu, ketercukupan air di dalam tubuh berkontribusi pada penghapusan racun yang dihasilkan dari sel-sel mati, yang meningkatkan kemampuan untuk melawan virus. Yang kelima, sup hangat. Banyak orang menganggap sup hangat sebagai obat terbaik bagi penderita demam. Keuntungan seperti obat tradisional yang berasal dari kaldu yang membuat tubuh tetap tercukupi cairan atau terhidrasi dan juga membantu dengan uap. Oleh karena itu, mungkin bahwa setiap kaldu panas akan membawa manfaat yang sama bagi penderita demam. Yang keenam, gunakan humidifier. Perangkat ini merupakan metode yang baik untuk membuat udara lebih lembab. Hal ini dapat membantu untuk menjaga rongga hidung dalam bentuk cair, dan dengan demikian menghindari pemblokiran hidung. Bila menggunakan humidifier, pastikan untuk membersihkan secara teratur untuk memblokir kemungkinan mentransfer jamur di udara. Yang ketujuh, cuci mulut Anda dengan air garam. Ini mungkin terdengar seperti saran dari nenek Anda. Tetapi, praktek telah menunjukkan bahwa mencuci mulut Anda dengan air garam adalah satu di antara obat untuk sakit tenggorokan. Caranya, larutkan setengah sendok teh garam ke dalam segelas air hangat. Lalu, berkumur-kumurlah 5-6 kali. Ini akan benar-benar melegakan sakit tenggorokan Anda. 8. Tidak merokok. Meskipun Anda harus berhenti merokok untuk sejumlah alasan, merokok ketika Anda merasa demam memiliki kelemahan tambahan. Merokok dapat memperburuk gejala demam, sementara dapat diperburuk juga bila Anda menjadi perokok pasif. Yang kesembilan, perhatikan diet Anda. Meskipun tidak terbukti bahwa diet dapat membantu Anda menyembuhkan dari demam, makan buah-buahan dan sayuran penuh dengan vitamin C dapat membantu Anda mengatasi lebih cepat kondisi demam yang dialami. 10. Jangan berolahraga. Hindari olahraga dan segala macam aktivitas fisik selama 3-4 hari untuk memberikan tubuh Anda kesempatan untuk menyimpan kekuatan dalam memerangi virus. 11. Vitamin C. Jika gejala demam mulai muncul, segera konsumsi vitamin C. Dengan cara tersebut, sistem imun dalam tubuh akan meningkat dan Anda bisa terhindar dari serangan sakit demam. Yang ke-12, teh lemon madu. Minuman yang paling tepat dinikmati ketika Anda demam adalah teh lemon madu. Kombinasi ketiga hal tersebut mampu membuat demam secara cepat menurun karena teh lemon dan madu kaya akan antioksidan yang tinggi. Sahabat Zenta, demikian pembahasan kali ini mengenai penyakit tapi bukan penyakit bagian kedua, yaitu demam. Sampai bertemu kembali pada pembahasan berikutnya di channel YouTube kesayangan kita, yaitu Raga Zenta, yang membahas mengenai kesehatan, pengobatan, dan penyakit. Salam sehat selalu.